Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya Kapten Bonar Victor Napitupulu MM dalam acara podcast Cerdas Sosial Universal. Hari ini kita akan membahas tema tentang budaya. A. Definisi budaya. Definisi budaya adalah cara hidup suatu bangsa berinteraksi sesama maupun terhadap alam lingkungannya yang menjadi aturan hidup bersama yang lahir dan berkembang dari pengalaman masyarakat sebagai endapan sejarah maupun didasari kepercayaan atau gabungan dari keduanya. Yang didasari kepercayaan statis, budayanya statis dan tertutup, serta mengandung nilai antara lain dogma serta menolak modernisasi atau sains. Yang lahir dari dan berkembang dari endapan sejarah, budayanya dinamis dan terbuka, serta mengandung nilai antara lain kebebasan individu dalam masyarakat untuk melindungi kemanusiaan dan alam dengan cara kerakyatan dan tidak bertentangan dengan modernisasi maupun sains dan teknologi tinggi. B. Ruang lingkup budaya. 1. Bahasa. Ada yang demokratis, dogmatis, feodalis, dan lain-lain. Kedua, kepercayaan ada yang khayal dan tahyul, kesaksian, wahyu, dan premis. Ketiga, prinsip moral dasar ada yang karya tokoh atau pujangga, ada yang karya bersama oleh masyarakat. Keempat, norma kemasyarakatan ada yang didasari kemanusiaan, ada yang didasari kepercayaan, ada yang didasari paham kekuasaan, feodalis, dan lain-lain. Kelima, adat istiadat ada yang didasari kerakyatan, ada yang didasari kepercayaan, dan lain-lain. Keenam, pengetahuan ada yang iptek atau sains, ada yang dogma, ada yang doktrin. Ketujuh, ambisi ada yang duniawi, ada yang surgawi, ada yang nirwana dengan sistem kasta dan lain-lain. Kedelapan, kesenian ada yang bermakna nyata, ada yang bermakna khayal. Kesembilan, teknologi ada yang sudah modern, sederhana, dan yang masih primitif. Kesepuluh, sifatnya ada yang dinamis dan ada yang statis. Pada awalnya manusia itu berkumpul dari satu menjadi dua atau tiga dan seterusnya. Lalu terjadi proses regenerasi dan semakin banyak disebutlah masyarakat luas hingga disebut bangsa apabila sudah memiliki budaya pemersatu. Jikalau tidak memiliki budaya pemersatu, tidak akan solid seperjuangan dan tidak akan menyebut kebangsaannya. Bagian C. Fungsi budaya. Budaya adalah sarana pemersatu masyarakat menjadi bangsa. Makanya tiada bangsa tanpa budaya pemersatu. Budaya juga adalah daya dorong maju mundurnya suatu bangsa. Apabila budayanya dinamis, akan langgeng sepanjang masa. Sebaliknya, apabila budayanya statis, akan tertinggal dan tersapu oleh tren di internasional. Apabila budayanya memberi kebebasan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
untuk melindungi kemanusiaan dan alam secara kerakyatan akan melahirkan patriot bangsa sepanjang masa untuk mempertinggi derajat kemanusiaan menuju peradaban modern. Budaya adalah rambu kehidupan bermasyarakat agar mereka dapat hidup berdampingan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila budayanya sudah mampu mempersatukan masyarakatnya, maka solidaritas rakyat akan menguat, saling menopang, saling mengisi, saling mengayom, atau sili asa, sili asi, sili asu. Kemudian mereka pun bangga sebagai komunitas yang solid bersatu, diatur oleh budayanya, lalu mengaku sebagai bangsa, seperti orang Batak mengaku bangsa Batak sejak 800 sebelum Masehi. Bukan karena jumlah rakyat yang besar, tetapi karena solidnya persatuan mereka diikat oleh budayanya, yang tentu mereka mempertahankan selaku aturan hidup bermasyarakat. Budaya juga adalah pedoman penyelesaian kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi konflik atau agar dapat menyelesaikan konflik antar pribadi maupun antar kelompok tanpa kekerasan sesama warga masyarakatnya. Kalau budaya berstandar universal juga menjadi sarana manajemen konflik internasional. Budaya juga adalah ciri kebangsaan atau identitas. Yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain adalah berdasarkan ciri budayanya. Penting sebagai dasar membangun peradaban tinggi atau modern guna pergaulan internasional apabila bersifat dinamis dan universal, sebagaimana dapat ditilik dari ke-10 ruang lingkup dan coraknya budaya. Budaya juga adalah pengikat hubungan masyarakat untuk bekerja sama menghadapi tantangan hidup, baik tantangan dari alam atau dari binatang maupun dari kejahatan. Ibarat lidi tanpa diikat tidak dapat digunakan menyapu. Maka budaya itulah yang mengikat sekaligus membangun solidaritas bermasyarakat berbangsa atau ketahanan nasional. Budaya juga adalah pendorong maju mundurnya suatu bangsa. Langgeng atau punahnya suatu bangsa ditentukan oleh kekuatan dan sifat budayanya terhadap perubahan zaman, apakah statis atau dinamis, terutama di era global yang semakin dekat, yang kini sudah mulai menunjukkan gejalanya. Budaya juga adalah sebagai patron interaksi sosial dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama bagi negara yang warganya terdiri dari beragam bangsa atau etnis dan agama. Untuk itu, saat diperlukan penyelesaian pola pikir yang dasarnya adalah budaya bangsa dengan pengetahuan cerdas sosial universal. Kecerdasan sosial universal perlu didukung dengan toleransi warga atau living tolerance, manajemen konflik tanpa kekerasan, tanggung jawab ormas atau masyarakat sebagai pencegahan konflik, dan undang-undang yang cukup menjera para pelaku kekacauan, terutama pelaku kekerasan, serta pendidikan pencerdasan sosial universal. Dengan demikian, jawaban pertanyaan pada
sub F introspeksi pada paragraf akhir bab ini adalah bahwa tiada bangsa tanpa budaya dan tiada pemikiran bangsa dalam kelompok yang belum memiliki rasa solidaritas tinggi. Tiada juga pemikiran tentang bangsa dalam masyarakat yang belum cerdas sosial universal. D. Mengapa manusia berkumpul dan berkelompok? Manusia itu berkumpul lalu berkelompok adalah dalam proses sosial. Mereka bermasyarakat sebagaimana berikut di bawah ini. 1. Pada dasarnya manusia itu berpikir bagaimana mempertahankan diri dari segala bahaya, terutama oleh ketakutan akan kematian akibat kekerasan. Pada tahap ini lahirlah rasa solidaritas karena saling membutuhkan guna pertahanan. Karena menyadari bahwa kekerasan selamanya melahirkan kekerasan, balas-membalas dan berpotensi meluas menjadi bahaya perang. Kedua, apabila seseorang berhadapan dengan masalah antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan orang lain, atau antara kepentingan suatu kelompok dengan kepentingan kelompok lain, perlulah diselesaikan. Tentu penyelesaian dengan pedang sangat merugikan, sedangkan penyelesaian tanpa pedang kurang efektif. Maka diperlukanlah otoritas penegak hukum demi kepentingan masyarakat, bukan otoritas Tuhan. Justru kehadiran orang ketiga yang tidak berpihak diperlukan sebagai otoritas, dan siaplah mengalah dalam kepentingan pribadi atau kelompok untuk kepentingan yang lebih luas atau kepentingan umum. Habib, ada suara itu di luar sana. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya, Kapten Bonar Victor Napitupulu MM, dalam acara podcast Cerdas Sosial Universal. Hari ini kita akan membahas tema sambungan yang kemarin. Wahai pembaca yang budiman, ada teori sosial yang penulis beri nama teori rel kereta. Kereta dan relnya dalam hal ini maupun dalam kenyataan, dalam kehidupan masyarakat dunia, adalah sarana pengangkutan untuk menopang kehidupan masyarakat dunia pada zaman ini. Kereta tersebut tidak akan berfungsi pengangkutan tanpa rel sebagai landasan bergerak, berpindah, mengangkut muatannya dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini, muatannya adalah masyarakat yang harus bergerak dari masa awal ke masa berlaku hingga ke masa depan. Masa awal adalah masa lalu yang sudah kuno dan tertinggal. Masa berlaku adalah masa kini yang disebut era globalisasi, dan masa depan adalah era global. Masa kuno yang tertinggal sudah berada di atas rel buntu karena keretanya sudah tidak layak lagi berfungsi sebagai pengangkutan. Masyarakat atau bangsa yang berada di atas rel buntu adalah yang
pola pikir kuno atau eksklusif atau sovinis. Mereka tak mau berbaur dalam pergaulan internasional, nasional maupun lokal, kecuali hanya sesama mereka, karena mereka menganggap kelompoknya sebagai super berdasarkan ajaran kuno yang mereka anut. Perkawinan mereka pun hanya di antara sesama kelompok mereka, hingga banyak anak gadisnya menjadi tua, bukan nenek. Ya, dalam kurung tubunek. Dan lain-lain yang tidak wajar pada era ini, alias sesat atau aliran sesat. Kasihan, tetapi tidak mungkin dicerdaskan karena menutup diri dengan ajaran eksklusif yang dianutnya. Kalau mereka terdiri dari masyarakat luas tapi eksklusif atau sovinis, tentu tidak merasa terkucil dalam pergaulan atau perkawinan, tetapi terkucil dalam kecerdasan sosial universal, serta tertinggal dalam kemajuan sains dan teknologi, menyebabkan ketertinggalan dalam berbagai aspek sosial yang menimbulkan kecemburuan tak wajar yang berujung dengan konflik kekerasan. Masyarakat atau bangsa yang sudah punya persiapan globalisasi menuju era global sudah berada di dalam kereta yang berada di atas rel ganda yang aktif. Rel ganda ini terdiri dari rel kiri dan rel kanan yang sejajar. Selama keduanya sejajar, kereta di atasnya akan aman. Bila tidak sejajar, terjadilah kecelakaan, kereta rubuh dan berantakan muatannya. Agar tidak terjadi kereta rubuh, relnya harus tetap sejajar. Demikianlah kiranya masyarakat bangsa. Jangan mempertentangkan antara tata aturan atau pola pikir yang dianutnya dengan tata aturan atau pola pikir universal yang sudah cenderung atau tren di dewasa ini. Janganlah bimbang dan ragu, perbedaan tidak perlu dirisaukan, tapi jangan dipertentangkan. Berpikirlah aktif dan kritis menggunakan rasio dan nalar untuk memahami perbedaan itu guna menentukan yang mana yang terbaik sesuai zaman atau eranya. Demi kehidupan kemanusiaan di alam raya ini, jangan demi khayal dan takhayul yang tidak nyata dan yang sudah kuno. Perlu dicamkan bahwa trendi atau kecenderungan internasional adalah suatu perkembangan sekaligus pergeseran peradaban, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, sains, dan teknologi, serta semua aspek kehidupan masyarakat secara universal. Tidak ada yang dapat menolak kecuali yang menginginkan kepunahan tanpa menyadarinya. Pergunakanlah rel ganda yang sejajar menuju rel tunggal modern atau monorel, yaitu era global yang semakin dekat. Monorel adalah landasan untuk bergerak berpindah kereta listrik berkecepatan tinggi bermuatan masyarakat dan segala keperluannya, dapat menampung muatan pesawat terbang, muatan kapal laut, muatan dari angkutan darat yang lain. Monorail ini telah digunakan di Jepang dan di beberapa negara maju. Ibarat era global dengan pola pikir universal atau budaya global yang disebut demokrasi.
yang dibudayakan oleh bangsa dan negara maju atau disebut developed country sebagai kecenderungan atau trendi internasional yang tidak dapat ditolak. Penulis dan pembaca yang budiman tidak harus berada di atas kereta monorel. Ada kalanya berada di atas kereta rel ganda yang sejajar. Sesuai kebutuhan, tetapi janganlah berada di atas rel kereta buntu. Karena Anda atau bangsa Anda akan semakin terkucil di atas kereta buntu pada era global yang semakin dekat. Janganlah berada di atas kereta rel ganda yang tidak sejajar atau berada dan mempertentangkan tata aturan yang Anda anut dengan tata aturan universal agar kereta Anda tidak rubuh bersama muatannya, yaitu Anda bersama masyarakat bangsamu. Karena tata aturan universal adalah trendi internasional yang tidak mungkin dihindari. Era global sudah semakin dekat. Diperlukan kesiapan untuk turut berpartisipasi. Pasar bebas adalah sistem perdagangan era global, memerlukan kemampuan bersaing mutu dan harga. Di samping komunikasi yang lebih penting, tanpa komunikasi yang baik, niscayalah hubungan dagang tidak akan lancar. Hubungan dagang adalah sarana kemakmuran internasional yang memerlukan komunikasi. Sedangkan kunci komunikasi era global adalah kemampuan suatu bangsa dan negara menghindari dan mencegah serta menghapuskan konflik kekerasan demi kehidupan kemanusiaan dan alam raya yang semakin mengglobal. Wahai para pembaca yang budiman, jika semua sadar bahwa kita adalah manusia, bagian dari masyarakat manusia dan sekaligus bagian dari alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, mengapa ada di antara kita yang tidak turut melindungi ciptaannya dan malah ada yang merusak ciptaannya? Mengapa pula ada di antara kita yang tidak berusaha menghapuskan kekerasan atau perang yang sangat merugikan kita dan merusak ciptaan alam semesta? Mengapa pula ada yang mengobarkan perang antara atau melakukan penindasan atas manusia oleh manusia? Apakah tindakan demikian bukan penentangan terhadap Sang Pencipta alam semesta? Sesungguhnya semua orang memilih yang terbaik untuk dilakukannya, namun kemampuan orang atau masyarakat atau bangsa untuk memilih yang terbaik itu tidaklah sama. Sehingga mana yang terbaik yang selalu disebut sebagai kebenaran sangat beragam dan justru ada yang saling bertentangan dalam pemahaman kelompok masyarakat. Perbedaan pemahaman atas kebenaran tersebut sering menjadi konflik kekerasan, menjurus pada perang. Jikalau kita sepakat bahwa kemampuan berpikir masyarakat yang menjadi penyebab konflik, berarti mutu pola pikir masyarakat bangsalah cikal bakalnya. Dan pola pikir masyarakat adalah dibentuk oleh budayanya. Jikalau kita sepakat tidak ada perang atau no war, maka sangat diperlukanlah kesepakatan bersama di PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa atau UNO,
United Nations Organization, untuk menghapuskan segala unsur konflik dari muatan semua budaya masyarakat internasional. Yang pelaksanaannya tentu melalui pendidikan, pencerdasan, dan program komunikasi media sosial yang bebas dan transparan. Ketahuilah bahwa tidak ada yang tetap atau statis di alam raya ini. Semua bergerak, bergeser, saling mempengaruhi secara dinamis. Maka sesungguhnya tidak ada yang statis. Walaupun ada sebutan statis, maksudnya adalah perubahan yang sangat lambat, yang tak terpantau dalam waktu singkat dengan kasat mata. Tetapi sesungguhnya semua bergeser di alam raya ini. Maka setiap ajaran pun hendaknya dinamis untuk mengimbangi pergeseran dan perubahan alam kehidupan yang dinamis. Sebagaimana bangsa dan negara yang membudayakan kebebasan individu dalam bermasyarakat untuk melindungi kemanusiaan dan alam dengan cara kerakyatan adalah dinamis. Berhubung agama adalah tata aturan berkepercayaan, maka setiap tata aturan atau agama perlulah dipelajari guna memahami yang manakah yang bermuatan kekacauan atau kekuasaan atau perang, dan yang membelenggu kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan bereksperimen, serta berkedaulatan rakyat. Dengan demikian berarti sains adalah hak semua orang yang mau belajar. Dan kalau semua orang sudah cerdas sosial universal, maka kehidupan masyarakat dunia kita ini akan semakin lebih baik dan semakin lebih mampu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu diperlukan kejujuran dan keterbukaan agar bebas mempelajari semua hal dalam kehidupan ini, termasuk agama dan kepercayaan, untuk menemukan yang mana yang melindungi dan yang mana yang merusak ciptaan Tuhan Yang Maha Esa demi kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kiranya semua yang belum jelas harus dijelaskan dengan dianalisa atau diselidiki atau diteliti hingga dibuktikan melalui sistem penelitian atau research yang telah tersedia oleh para ilmuwan, yang notabene adalah ciptaannya Tuhan Yang Maha Esa, agar kemampuan manusia melindungi alam semakin baik demi kehidupan kemanusiaan. Wahai para pembaca yang budiman, jikalau sepakat bahwa perang selamanya merusak kemanusiaan dan alam, apakah ajaran atau paham atau ideologi atau kepercayaan yang bermuatan kekacauan atau kekuasaan atau perang harus dibersihkan dari muatannya demi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara universal? Akhirnya, penulis mengharapkan: 1. Stop perang, galang perdamaian dunia, buat rencana masa depan, bekerja sama melaksanakan rencana itu, dan menghadapi segala tantangan dan masalah dengan cara cerdas sosial universal atau cerdas demokrasi atau cerdas ideologi Pancasila. Kedua, jikalau berhasil stop perang, dana pertahanan dapat dikumpulkan untuk digunakan menyelidiki potensi alam semesta ini hingga ke angkasa luar bumi.
guna kehidupan dari generasi ke generasi sepanjang masa. Ketiga, dengan demikian kita akan berhasil